Halo semuanya, selamat pagi murid-murid hebat Ibu kelas 4A. Berjumpa lagi nih dengan Ibu Sondang. Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin, masih di buku tema 9, subtema 3, memasuki pembelajaran 3. Seperti biasa, kalian harus sarapan terlebih dahulu, berdoa, dan cari tempat dan posisi yang nyaman ya, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran hingga akhir dengan baik. Kemudian seperti biasa, kalian siapkan alat tulis, buku catatan, buku paketnya, dan double folionya sehingga kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Sudah siap belajarnya kan? Oke, sip. Sekarang Ibu mau tanya, Ibu sudah mempunyai gambar seperti ini. Kira-kira ada yang bisa tebak hari ini kita mau belajar apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam energi alternatif beserta manfaatnya. Nah, manfaat pelajaran kita hari ini ada 4 anak-anak. Kalian bisa baca dan pause videonya terlebih dahulu ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama IPA dan Bahasa Indonesia. Di IPA kita akan belajar macam-macam energi alternatif beserta pemanfaatannya. Di Bahasa Indonesia kalian akan menggali informasi tentang bahan atau benda apa saja yang dapat mencemari merusak lingkungan. Nah, kalian masih ingatkah minyak bumi dan batu bara itu berasal dari apa? Tepat sekali, minyak bumi dan batu bara ini berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang melapuk selama berjuta-juta tahun lamanya. Lalu seberapa seringkah dan seberapa banyak kita menghabiskan atau menggunakan minyak bumi dan batu bara? Jawabannya tentu sangat banyak ya anak-anak. Nah, minyak bumi dan batu bara ini kita pergunakan misalnya untuk bahan bakar berbagai kendaraan, sumber penggerak mesin di pabrik atau industri, dan sebagai bahan utama dari pembuatan gas LPG untuk memasak. Nah, minyak bumi dan batu bara akan habis jika kita pakai terus-menerus dan kita sulit menghasilkannya kembali. Oleh sebab itu, diperlukan sumber energi lain untuk menjaga ketersediaan minyak bumi dan batu bara. Nah, energi tersebut dinamakan dengan energi alternatif. Nah, dari situ kita dapat tahu ya, pengertian energi alternatif adalah segala sesuatu yang dapat menggantikan bahan bakar. Nah, kalian tahukah mengapa energi alternatif itu bisa menggantikan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan batu bara? Yuk kita cari tahu. Energi alternatif itu memiliki ciri berlimpah, ada banyak sekali dan mudah didapatkan atau dijumpai di mana-mana. Kemudian dapat diperbarui dan lebih mudah dihasilkan kembali dan ramah lingkungan atau tidak menimbulkan polusi. Nah, apa saja yang termasuk energi alternatif? Ada yang pertama matahari. Matahari sumber energi terbesar di bumi yang akan menghasilkan energi panas dan energi cahaya, dan juga dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya. Di beberapa daerah sudah cukup banyak nih rumah-rumah yang memasang panel surya di bagian atapnya. Contoh pemanfaatan matahari adalah membangun PLTS. Kedua, ada angin. Angin adalah udara yang berhembus dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin ini dapat digunakan untuk menggerakkan baling-baling pada aerogenerator. Aerogenerator adalah alat yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Makin banyak aerogeneratornya, makin besar juga energi listrik yang dihasilkan. Ketiga, ada energi air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak yang akan memutar generator pada PLTA untuk menghasilkan energi listrik. Keempat, ada panas bumi atau disebut geotermal. Nah, bumi terdiri dari beberapa lapisan anak-anak. Lapisan ini berbentuk bebatuan panas yang akan menghasilkan panas bumi. Contohnya pemanfaatannya itu dengan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ada misalnya di sini ada PLTP Wayang Windu di Kecamatan Pangalengan. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut yang berkekuatan besar dapat menghasilkan listrik dengan cara membangun PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Seperti prinsipnya sama ya dengan pembangkit listrik tenaga lainnya.
Nah, yang keenam ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama biodiesel, yang kedua bioetanol, dan biogas. Nah, bioetanol ini terbuat dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti sawit, kedelai, biji bunga matahari sehingga dapat menggantikan solar. Nah, yang kedua ada bioetanol. Bioetanol ini terbuat dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Yang ketiga ada bahan bakar biogas. Biogas ini terbuat dari kotoran hewan yang digunakan sebagai bahan bakar kompor dan kendaraan bermotor. Nah, sekarang Ibu punya video tentang bagaimana biogas itu dapat dihasilkan. Kalian simak dengan baik ya. Biogas kotoran sapi berasal dari kotoran sapi yang ditampung terlebih dahulu di dalam wadah. Kotoran yang telah ditampung akan diangkut, dimasukkan ke dalam mesin pengaduk. Di dalam mesin pengaduk, kotoran sapi akan dicampurkan dengan air menggunakan perbandingan 1:1. Setelah tercampur merata, kemudian disalurkan melalui pipa dan masuk ke dalam mesin digester. Di dalam mesin digester, campuran air dan kotoran akan mengeluarkan gas metana selama 6 jam kemudian. Nah, gas metana akan memenuhi mesin digester dan menekan hasil ampas kotoran keluar melalui bak penampung ampas yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali untuk dijadikan kompos ya anak-anak. Gas metana yang sudah memenuhi mesin digester tadi akan dikeluarkan dan terhubung melalui pipa saluran gas. Nah, gas metana akan mengalir dan tersambung ke kompor. Kemudian kompor tersebut akan menyala seperti biasanya ya anak-anak digunakan untuk memasak. Melalui video tentang pembuatan biogas tadi, sekarang mari kita buka buku halaman 124. Kemudian kita simpulkan bersama-sama. Ada dua. Yang pertama, biogas kotoran sapi itu memanfaatkan kotoran sapi untuk menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Kedua, biogas kotoran sapi itu aman, ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan polusi. Selain itu, pastinya harganya lebih murah dan hemat ya dibandingkan menggunakan gas LPG. Karena tadi hanya terbuat dari kotoran sapi dan campuran air saja ya anak-anak. Nah, dengan menggunakan energi alternatif berarti kita telah melakukan bentuk usaha melestarikan lingkungan serta menjaga ketersediaan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk tugasnya Ibu mau kalian membuat cerita tentang pemanfaatan energi alternatif di kehidupan sehari-hari. Minimal 2 paragraf ya. Kalian bisa pilih temanya, mau pemanfaatan energi matahari, energi air, atau energi angin. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia, kalian cari informasi dari berbagai sumber, boleh dari internet, buku, atau bertanya pada kakak, abang, atau orang tua kalian tentang bahan apa saja atau benda apa saja yang dapat mencemari atau merusak lingkungan. Ada di buku halaman 126 ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian atas penjelasan Ibu tadi, Ibu berikan soal evaluasi ya. Kemudian semua tugas dikerjakan di buku atau folio dan kalian kumpulkan pada Ibu. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu berikan hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika ada yang belum jelas, kalian bisa saja tanyakan pada Ibu. Sampai jumpa lagi.